Betul ke Mondi dibayar untuk menjatuhkan Abid Liu? Berapa jam kemudian dia langsung membawa aku ke Malaysia. Apa hubungan Mondi dengan Ustaz tu? Apa plan dia sebenarnya? Sangat terkejutkan. Ini adalah postingan Ustadz Abid Liu setelah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya semua berita di podcast itu bohong. Ya, kalian screenshot nih berita ini, kalian sebarkan di Malaysia. Ya, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, mau dibohong. Yang dipegang-pegang juga mau dibohong. Nah, bohong semua, oke? Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Oke geng, sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke geng, kemarin itu saya mereaksi salah satu video, yaitu case yang sangatlah hangat dan sangatlah viral hari ini, yaitu Ustadz Abid Liu yang dari Malaysia itu difitnah oleh perempuan dari Indonesia yang bertato yang bernama Mondi, dan konon katanya beliau itu dibayar orang untuk menjatuhkan Ustadz Abid Liu yang sangatlah baik, itu konon katanya. Dan saya cari informasi-informasi, saya juga menemukan beberapa video yaitu tentang beliau tersebut, dan yang mensuarakan itu rakyat Malaysia, ada juga yang Ustadz dari Indonesia. Bukan hanya itu, beliau juga menunjukkan bukti-buktinya tersebut. Oke, nggak usah berlama-lama, jom langsung kita saksikan video ini geng. Satu perkara yang sangat ditunggu-tunggu pada hari Jumaat yang lepas adalah siri pertama daripada pendedahan Mondi di platform Caprice. Benda ni dah mula kecoh daripada beberapa minggu yang lepas, di mana Caprice ada menunjukkan hint yang mana Mondi akan datang ke Malaysia atas jemputan daripada Caprice. Jadi ramai yang mempertikaikan sama ada kedatangan Mondi ini adalah sama seperti apa yang Mondi lakukan dalam konten Abid Liu. Ramai merasakan bahawa konten tersebut hanyalah lakonan semata-mata. Seperti itu jugalah netizen Malaysia, terutamanya peminat-peminat Abid Liu, menafikan ketulinan temu ramah yang dibuat bersama dengan Caprice. Sebelum daripada siri pertama pada hari Jumaat tu, dah ramai kebenaran daripada kisah yang bakal dibongkarkan oleh Mondi. Pelik orang Malaysia ni kan, belum cerita dah tak percaya. Bagaimanalah mangsa-mangsa dekat luar sana nak bercerita tentang apa yang mereka alami, kalau inilah mindset yang ada pada netizen Malaysia. Mangsa akan kekal sebagai mangsa. Mereka takut tampil ke hadapan kerana bila bercakap tentang apa yang berlaku pada diri mereka, tak satu orang pun yang nak ambil serius, tak satu orang pun yang nak percaya dengan apa yang mereka perkatakan. Kalau ada yang percaya pun adalah ruang lingkup yang kecil sahaja. Tapi saya yakin ruang lingkup yang kecil ini, walaupun ia kecil, tapi ia mempunyai pengaruh yang besar kepada mereka yang tidak berdaya untuk membela diri mereka. Ramai yang kata bahawa jangan percaya pada orang fasik membawa berita. Keluarlah hadis berkenaan dengan orang yang menyampaikan berita tapi dia fasik, tapi orang tak baca the next ayat, yang mana kalau kita terima perkabaran daripada orang yang fasik, tindakan kita adalah menyimak perkara yang diperkatakan oleh dia. Allah tak suruh pun abaikan apa yang orang fasik perkatakan. Allah tak suruh pun kita tak bantu mereka. Dan Allah tak suruh pun letak label dekat dahi mereka ini sebagai penipu. Tapi Allah suruh apa? Betul sahabat-sahabat, Allah suruh kita semak berita itu tadi. Semak ni maksudnya apa? Semak ini maksudnya kita menyiasat, mencari tahu sama ada apa yang disampaikan itu adalah benar ataupun tidak. Untuk apa kita buat semakan? Supaya kita tidak menzalimi mana-mana pihak atas ketidaktahuan kita tentang sesuatu. Saya tak sabar nak tunggu siri yang kedua dan siri yang ketiga, kerana pada saya penceritaan yang pertama ini sedikit longgar. Banyak benda kalau saya ada dekat situ, memang saya akan tanya soalan-soalan ini kepada Mondi itu sendiri. Antaranya macam mana dia boleh datang ke Malaysia pada hari yang sama, ready atau siapkan pasport hanya dalam 1 hari. Hebat. Soalan yang kedua, apakah yang dijanjikan oleh tim Abid Liu ini kepada Mondi sehinggakan Mondi nak datang ikut mereka ke Malaysia? Soalan yang ketiga,
Semasa berlaku 3 perkara yang tidak baik ke atas diri dia yang didakwa dilakukan oleh Abid Liu, adakah Mondi mengatakan bahawa dia tidak mahu diperlakukan seperti itu? Maksudnya ada perkataan no daripada dia. Ada beberapa persoalan lain tapi saya simpan untuk siri yang kedua dan siri yang ketiga nanti. Apa-apa pun saya doakan moga keadilan Allah berikan kepada mereka yang dizalimi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Beberapa jam kemudian dia langsung membawa aku ke Malaysia gitu. Dan itu benar-benar harus hari ini gitu. Malam-malam jam berapa ya? Atau udah pokoknya malam. On the same day, hari sama yang Mondi jemput ustaz tu, hari sama dia jemput pulang Malaysia. Iya. Time tu Mondi sudah ada pasport atau belum? Belum, langsung dibuatkan paspor sama Hari yang sama? Wow, laju juga buat paspor dekat Jakarta. Lepas tu malam tu juga gerak ke Malaysia. Langsung sampai juga. As fast. So apa hubungan Mondi dengan ustaz tu? Apa plan dia sebenarnya? Pulang Malaysia untuk jual sambal ke untuk apa? Karena belum dapat pekerjaan ya kan di Indonesia, ya mungkin dia akhirnya bawa aku ke Malaysia berjualan sambal lah tuh, sambal itu. Ya aku nggak tahu juga sih ceritanya seperti apa. Ya aku mengikutin, ya emang itu sambal buatanku kan. Nah akhirnya udahlah selesai. Gak tahu katanya udah berhenti dan gak tahu sampai sekarang. Syok, tapi bila sampai aja Kuala Lumpur, dekat airport ada satu video yang viral jugalah, di mana seorang ustaz tu buka pintu untuk Mondi. Boleh cerita sedikit tak apa yang berlaku malam tersebut? Harus diceritakan. Sangat terkejut kan? Terkejut tak? Terkejut. Selama ni kalau orang sentuh, orang bercakap, kita rasa dia ni manusia baik yang mungkin ada orang dengki dan sebagainya, banyak bantu orang. Betul. Tapi yang jadi mangsa ialah benda pun jadi kes mahkamah. Tapi pendedahan baru yang daripada Indonesia tu tentang seorang ustaz ni, kalau betul, ya Allah ya Tuanku, fitnahnya besar sangat. Ini adalah postingan Ustaz Abid Liu setelah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian terkait pernyataan dari Mondi yang mengatakan bahwa Ustaz Abid Liu ini telah melakukan perbuatan kurang mengenakan terhadap dirinya atau ingin melakukan pelecehan terhadap dirinya, sehingga membuat nama Ustaz Abid Liu itu menjadi tercemar, intinya menjadi buruk gitu. Akhirnya Ustaz Abid Liu menyerahkan kasusnya ke pihak berwajib atau ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti atas dasar pencemaran nama baik atau fitnahan terhadap dirinya. Masalah benar atau tidaknya, ya wallahu a'lam, kita tunggu saja bagaimana nanti di pengadilan. Di sana pasti akan terungkap mana yang benar dan mana yang salah. Dan kenapa Ustaz Abid Liu tidak langsung memberikan klarifikasi terkait kasusnya yang sedang viral saat-saat ini? Itu karena beliau sedang berada di Jeddah atau berada di Arab. Sehingga ketika beliau pulang, beliau langsung melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Jadi kita sebagai orang luar atau sebagai netizen tidak berhak memberikan penghakiman ataupun pernyataan mana yang benar, mana yang salah, karena kita belum tahu kebenarannya. Kita tunggu saja kelanjutan dari beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Jadi dia perlu beli motor. Mondi nggak punya motor, tolong Ustaz dibelikan motor sama Ustaz Abid Liu. Bapak kalian dia mungkin tak belikan kalian motor. Ini dibelikan motor, ya, dibelikan motor. Kemudian setiap bulan dikirim uang untuk biaya hidupnya, dikirim uang setiap bulan, ya, dikirim uang untuk biaya hidupnya. Terakhir diminta uang lagi, bilang uang di akaunnya gitu, tiba-tiba hilang. Kalau hilang coba lagi report polis. Nanti kalau memang benar-benar hilang, kita kirimkan lagi uang. Ternyata dia bukan report polis, dia buka hijab dia ngerokok lagi, dia make lagi. Ya, ini versi anak-anak pangsama dia di sana. Kemudian dia bikin masalah. Saya Abid Liu masih bantu dia. Meskipun dia sudah buka hijab, Abid Liu masih bantu dia. Bantu dia. Meskipun saya Abid Liu lagi fisabilillah khurus 4 bulan, tapi staf dia tetap hantar dia uang. Subhanallah, baiknya tak terkira baiknya.
Baik yang nggak bisa dibalas, kebaikan apa lagi? Saya tak pernah jumpa orang sebaik Ustaz David Liu. Di mata saya nggak pernah jumpa. Baik, saya kalau ke Malaysia diantar, wah, dia jumpa saya setiap, meskipun saya bukan orang miskin lah, saya ada harta, saya punya semua ada. Tapi kalau saya datang ke rumah saya, selalu dia bawa hadiah oleh-oleh semua kepada ulama, kepada guru-guru kita semua. Akhlak yang luar biasa, bahasa yang santun, yang lembut. Allah sayang, Allah baik kepada kita. Masih kalian cari aibnya. Apa maunya? Saya bingung juga. Saya bingung, entah apa masalahnya, entah apa kesalahan Ustaz David Liu. Ya, saya tidak ada personal problem, interest apapun, tidak ada. Saya karena Allah saja. Saya sampaikan berita ini karena Allah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, selalu difitnah. Tapi beliau diam saja. Kan mahkamah sudah buktikan dia tidak bersalah. Ya, bantu orang Malaysia saja lah. Orang Indonesia jangan dibantu. Orang Indonesia banyak yang tak bisa balas budi. Minta maaf ya. Minta maaf. Nah, ini coba lihat. Orang dia sholat tidak, semua tidak. Nih, teman-teman yang baru bergabung, ya, ini salah satu bukti bahwasanya semua berita di podcast itu bohong. Ya, kalian screenshot nih berita ini, kalian sebarkan di Malaysia. Ya, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, mau dibohong. Yang dipegang-pegang juga mau dibohong. Bohong semua. Oke? Astagfirullahaladzim. Oke. Sungguh tega. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Ya, mau dia cuma pengen uang doang. Berarti dia ditawarkan uang, lalu buat cerita bohong. Allahu Akbar. Tidak perlulah ditelepon, bang. Kalian percaya sama saya, oke. Nggak percaya, nggak apa-apa. Apa dibajak kayak. Ya, nggak apa-apa. If you trust me, okay, no problem. Nggak percaya, nggak apa-apa. Dunia ini memang nggak perlu harus orang percaya kita semua. Video ini saya pun nggak tahu kebenarannya itu yang mana, karena ini masih proses hukum. Dan yang katanya pihak Mondi itu pun juga melaporkan ke polisi, dan beliau Ustadz David Liu itu pun juga melaporkan ke polisi juga. Jadi biar nanti hukum lah yang mengaturnya, dan semua itu akan dikenakan bukti-bukti yang lebih kuat, yang lebih berakurat begitu ya. Nah, kalau benar apa yang dikatakan Pak Ustadz itu terjadi, waduh, Masya Allah, seperti gimana ya, karena uang sampai menjual agama gitu loh, geng. Kan sampai aduh, gimana, kayak nggak ada rasa belas kasihan gitu. Dari bayangkan, geng, kalau benar ya, itu dari di pinggir jalan dibantu, dibeli pakaian yang layak, kasih pekerjaan dan lain-lain, akhirnya dia membuka hijab dan memfitnah, itu semua hanya karena uang. Masya Allah. Oke, geng, nanti kalau ada video lagi yang terbaru atau bukti-bukti yang sudah nyata, insya Allah saya akan share reaction lagi ya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.